Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fitriani SPD, guru IPA di Madrasah Sanawiyah Nurul Iwan Potensi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia di kelas 9. Pertama, kita bahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Kita ketahui perkembangan sistem reproduksi pada laki-laki dimulai dari masa puber. Masa puber ini ditandai dengan ciri-ciri seperti tumbuh kumis, jenggot, serta terbentuknya dakun. Adapun organ reproduksi pada laki-laki ini secara garis besarnya yaitu ada skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan terakhir ada penis. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar organ reproduksi pada laki-laki. Organ pertama ada skrotum atau kantung jakar yang berfungsi untuk melindungi testis. Jadi inilah kantung jakar yang berfungsi sebagai perlindungan testis. Kemudian ada testis. Testis ini atau disebut dengan buah jakar berfungsi untuk membentuk dan menghasilkan sel sperma. Setelah testis ada epididymis, berfungsi untuk tempat menampung sementara sel sperma dan tempat pematangan sperma. Setelah epididymis ada yang namanya vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran untuk mengangkut sperma ke vesikula seminalis. Di vesikula seminalis ini juga ada kelenjar prostat dan kelenjar Koper. Berikutnya ada saluran uretra. Ini adalah saluran uretra, yaitu saluran yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma dan urin. Dan yang terakhir itu ada penis, yaitu sebagai jalan keluarnya sperma dan urin keluar tubuh. Berikutnya kita bahas tentang sistem reproduksi pada perempuan. Adapun organ reproduksi pada perempuan yaitu opiduk, ovarium, uterus, serviks, vulva, dan vagina. Untuk lebih jelasnya, ini akan kita lihat gambar reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada organ reproduksi ovarium. Ovarium ini jumlahnya sepasang, yaitu ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jumlahnya sepasang. Ini berfungsi untuk pembentukan sel telur atau ovum. Lalu ada opiduk atau disebut dengan tuba Fallopi, berfungsi sebagai tempat bertemunya sel ovum dan sel sperma, kemudian melakukan fertilisasi atau pembuahan. Organ selanjutnya ada badan uterus atau disebut juga dengan uterus. Nama lainnya itu adalah rahim. Berfungsi sebagai tempat perkembangan
sel zigot menjadi embrio. Jadi di rahim inilah atau di uterus ini bayi nanti akan mengalami perkembangan selama 9 bulan. Di rahim ini juga terdapat endometrium. Jadi lapisan endometrium ini adalah lapisan yang kaya sel darah merah. Jadi apabila di opiduk tadi tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka sel telur yang menempel akan meluruh menjadi darah menstruasi. Kemudian ini yang terakhir ada organ vagina. Ini adalah organ yang bagian wanita yang mendekati keluar. Ya, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi sistem reproduksi pada manusia kali ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.